Peninggalan arsitektur kolonial cukup banyak tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia. Dalam sejarah tercatat Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Masa kolonialisme Belanda yang relatif lama, 3,5 abad, dibanding dengan Jepang 3,5 tahun. Lebih banyak meninggalkan fisik berupa tata kota dan bangunan-bangunan yang dikenal dengan arsitektur kolonial. Menurut Rachmawati, arsitektur kolonial adalah arsitektur yang dibangun selama masa kolonial, ketika Indonesia menjadi negara jajahan Belanda pada tahun 1600 sampai 1942, yaitu 350 tahun penjajahan Belanda di Indonesia. Menurut Sumalyo, pembentukan arsitektur kolonial di Indonesia awalnya merupakan penerapan arsitektur yang mendapat pengaruh Eropa dan perkembangan arsitektur modern yang berkembang di sana. Seiring berjalannya waktu, terjadi pencampuran budaya antara Belanda yang telah lama menetap dengan budaya Indonesia yang beraneka ragam. Desain arsitektur Belanda yang memiliki kekhasan beradaptasi dengan kondisi lokal dan iklim setempat. Hal inilah yang membuat arsitektur kolonial di Indonesia menjadi fenomena budaya yang unik. Stasiun kereta api Binjai yang telah berdiri sejak tahun 1887 merupakan salah satu peninggalan arsitektur kolonial Belanda. Rentang waktu berdirinya stasiun kereta api Binjai pada masa pemerintahan Hindia Belanda dapat digolongkan sebagai arsitektur Indis. Stasiun Binjai saat ini sudah tidak melayani perjalanan kereta api menuju Besitang karena jalur ke Besitang sendiri saat ini dinonaktifkan. Selain itu, stasiun ini juga tidak lagi melayani angkutan barang. Pada masa lalu terdapat 4 stasiun antara Medan dan Binjai, yakni Sikambing, Sunggal, Semayang, dan Disgen. Jalur ini sedang dalam progres reaktivasi sebagai bagian dari proyek pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera yang nantinya akan menghubungkan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Dahulu, stasiun Binjai merupakan persimpangan jalur ke Besitang dan jalur ke Kuala. Tetapi saat ini jalur kereta api ke Kuala sudah mati. Yang tersisa hanyalah bekas-bekasnya saja. Jalur kereta api menuju Kuala dan Besitang terdapat di sebelah utara stasiun ini. Tidak seperti kebanyakan stasiun lain di Sumatera Utara yang sudah berganti arsitektur. Stasiun ini masih mempertahankan gaya bangunan kolonial semenjak masa pembangunannya dahulu. Stasiun ini dahulu memiliki 6 jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus, tetapi sekarang hanya tersisa 3 jalur saja. Di ujung utara stasiun ini juga masih terdapat sisa narah air dan sumurnya, serta corong air untuk lokomotif uap di ujung utara dan selatan emplasemen stasiun ini. Lebih dahulu lagi stasiun ini memiliki depo lokomotif yang kini sudah dirobohkan. Pada akhir tahun 2020, sistem persinyalan mekanik di stasiun ini sudah diganti dengan sistem persinyalan elektrik produksi land industri. Arsitektur Indis pada stasiun kereta api Binjai ditandai dengan penggunaan konsep dan elemen arsitektur kolonial serta elemen arsitektur lokal Melayu. Tanggapan terhadap iklim tropis pada bangunan ini merupakan suatu bentuk adaptasi dari budaya lokal Melayu. Terlihat pada tampilan bangunan menghadap utara selatan dengan orientasi memanjang tepat mengikuti arah matahari tropis timur barat. Tidak semua elemen arsitektur kolonial terhadap pada stasiun kereta api Binjai. Di antaranya tidak ditemukan adanya penggunaan dormer Widger maupun no acroterie. Secara keseluruhan, arsitektur Indis pada stasiun kereta api Binjai merupakan perwujudan harmonis budaya baru dari pertukaran dua budaya yang berbeda berupa arsitektur kolonial Belanda dan arsitektur lokal Melayu.